Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi dengan newbie konten. Baik kawan-kawan YouTuber, semoga kawan-kawan dan keluarga kawan-kawan YouTuber senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik kawan-kawan YouTuber, pada kesempatan kali ini menyambung ya video sebelumnya mengenai video sebelumnya yang menjelaskan tentang video kita dicomot dengan tanpa izin oleh orang lain, apa yang harus dilakukan. Video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, dan juga ada pertanyaan berikutnya lagi yang belum sempat saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Kali ini saya jelaskan, yaitu kalau video sebelumnya menjelaskan video kita diambil orang lain, cara melaporkannya, klaim hak cipta mahakarya kita itu bagaimana, sudah jelaskan kemarin di video sebelumnya ya. Dan kali ini adalah yang kena klaim hak cipta, yaitu video atau konten kita ternyata ada pembatasan klaim hak cipta. Nah, sebenarnya kawan-kawan harus tahu dulu, kalau video kita atau konten kita ada pembatasan klaim hak cipta, berarti ini ada indikasi atau ya teguran ringan ya. Artinya ada penjelasan pembatasan bahwa video kita itu terkena klaim hak cipta. Nah, untuk mengatasi ini, kalau hanya sekedar pembatasan klaim hak cipta, kawan-kawan yang perlu kawan-kawan lakukan adalah satu, atau yang pertama, bisa mengeditnya pada YouTube Studio versi web atau PC atau laptop, atau di HP juga bisa, tapi yang mengunjunginya bukan di aplikasi YouTube Studio ya, tapi langsung ke Google atau web ya. Jadi di situ kawan-kawan langsung bisa mengeditnya video yang kena klaim hak cipta tadi. Di situ kawan-kawan bisa membisukan ya. Yang pertama, membisukan atau tanpa suara pada video tersebut. Kita diedit videonya keseluruhannya, mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi misalnya klaim hak ciptanya ini di sisi atau di bagian karena menggunakan misalnya video kita itu ada backsoundnya musik. Nah, yang dianggap atau terkena klaim hak cipta tadi adalah musiknya, maka bisa dihilangkan musiknya, nggak pakai musik ya. Tapi kalau memang video itu bukan di musiknya tetapi di suara, misalnya suara apalah misalnya, atau memang benar-benar video kalian itu hasil dari remix ya, remix. Kalau remix ya tentunya video gabungan dari beberapa potongan-potongan video dijadikan satu. Nah, di situ kena klaim hak cipta misalnya, entah itu konten video kawan-kawan YouTuber yang mengalami itu adalah hasil dari potongan video-video orang lain, maupun video dari hasil karya sendiri ya. Karena YouTube itu kadang-kadang dagel juga ngelawak ya, karena suasananya sedikit mirip atau ada kemiripan, dianggap sebagai kena klaim hak cipta. Tapi kebanyakan rata-rata adalah klaim hak cipta pada sisi backsound musiknya ya. Nah, kalau seperti itu kasusnya, untuk lebih amannya adalah dibisukan saja semuanya. Tapi kalau yang kena klaim hak cipta itu dari sisi musiknya, ya mendingan nggak usah musik gitu saja, atau dihapus backsound musiknya ya. Tetapi kalau tidak mau ribet, ya bisukan saja semuanya untuk keseluruhan video, baik di video aslinya, suara asli videonya, maupun backsound musiknya, atau dalam satu paket lah, dibisukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah privat atau di pribadi, atau visibility-nya itu dibuat
tidak publik atau dirubah menjadi tidak publik, atau bisa juga dirubah menjadi pribadi. Jadi tidak bisa ditonton atau dilihat atau didengarkan oleh orang lain, oleh publik, oleh penikmat. Jadi video atau konten ini bersifat pribadi atau tidak publik yang hanya bisa dinikmati oleh kawan-kawan YouTuber pemula sendiri, ya. Tapi efeknya apa? Efeknya adalah kalau video atau konten ini itu sudah mempunyai jam tayang maupun penonton, itu otomatis akan mengurangi atau berkurang kepada jam tayang kita maupun view kita, karena video ini atau video yang kawan-kawan jadikan visibilitasnya tidak publik maupun pribadi, itu akan berpengaruh kepada jam tayang dan view yang selama ini diperoleh, ya. Jadi mendingan melakukan atau solusinya adalah yang pertama tadi, yaitu ya kita bisukan saja, kita nonaktifkan suaranya sehingga menjadi video yang tanpa suara, tapi tetap ada gerakan, ada gerakan lah, tetapi tanpa suara, dan itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan membuat jam tayang berkurang maupun view berkurang, karena statusnya visibilitasnya masih publik, ya. Jadi itu ya kawan-kawan, penjelasan mengenai video atau konten yang kena klaim hak cipta. Kemudian ada berikutnya bentuk video yang kena klaim hak cipta, yaitu berupa teguran. Teguran ini ketika bersifat bahwa ini agak sedikit berat, bahwa video atau konten kita itu kena klaim hak cipta, sehingga sampai menimbulkan teguran dari pihak YouTube bahwa segera lakukan perubahan pada video yang dianggap oleh YouTube kena klaim hak cipta, sehingga memberikan alternatif solusi, yaitu tadi seperti yang pertama tadi, kalau memang klaim hak ciptanya itu di sisi background musiknya, bisa diedit dengan mengeklik di video tersebut, diedit di sama YouTube Studio versi web ataupun desktop, PC, laptop. Di situ disuruh meninjau bagian-bagian mana saja yang terkena klaim hak cipta. Biasanya kalau background musik, ya musik di bagian ini yang kena klaim hak cipta itu bisa dihapus sebenarnya, bisa dipotong-potong atau diganti sekalipun musiknya, atau dibuang saja sekalian musiknya, nggak usah pakai musik. Kalau itu klaim hak ciptanya diberi hal background musiknya. Kemudian atau bisa berupa ya tadi potongan-potongan video remik-remik gabungan, diselipkan ada video orang lain meskipun durasinya pendek. Nah, seperti itu, ya. Nah, pokoknya banyak klaim hak ciptanya itu bentuknya atau modelnya itu kayak gimana. Tapi intinya YouTube memberikan solusi cara memperbaikinya tadi, ya. Kalau kena klaim hak cipta itu harus dilakukan apa? Kalau sudah berupa teguran, ya. Kalau ketika kasusnya beda, ketika baru mengupload video kemudian dipublik, kemudian ada pemberitahuan klaim hak cipta, itu beda lagi. Itu bisa nanti kawan-kawan bisa langsung mengeditnya lagi, yaitu dengan menghilangkan suaranya atau sekalipun menonaktifkan suaranya, ya. Kalau baru mengupload kemudian kena klaim hak cipta misalnya, ya nggak usah musik, dihapus musiknya, atau bisa dihapus saja sekalian videonya. Kalau memang baru pertama kali ngupload video kemudian ada keterangan klaim hak cipta, ya hapus saja sekalian. Kalau memang baru pertama ngupload kemudian muncul seperti itu, ya nggak apa-apa, kan belum ada penontonnya atau viewnya, ya. Kasusnya beda-beda, dilihat dari kondisi seperti apa, ya. Nah, jadi itu jawaban saya dan penjelasan saya. Kalau memang kurang jelas prakteknya, kurang pasti ada yang ngomong kok cuma berupa penjelasan, mana gambarnya, step by stepnya, ya, step by stepnya itu kayak gimana prakteknya untuk mengatasi masalah tersebut. Ya memang
Saya tidak mengalaminya, belum mengalaminya, semoga tidak mengalaminya, tetapi saya tahu step by step-nya, tetapi tidak bisa mempraktekannya karena kan tidak eh, mengalaminya sendiri. Tetapi saya tahu karena saya menonton, membaca dan menelusuri, ya. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Kalau memang pengen tahu prakteknya ya silakanlah cari sendiri ya. Di konten-konten kreator yang lain penjelasan mengenai itu dengan prakteknya juga banyak itu. Dan saya paham betul, iya memang paham, tapi saya bisa menjelaskan seperti ini. Kalau saya mengalaminya ya saya tentunya sudah bisa melakukannya kan gitu. Karena saya sudah membaca, kemudian sudah menonton praktek step by stepnya. Kalau saya eh, menyuguhkan praktek-prakteknya kan nanti dikira membohongi ya kan gitu. Tetapi saya tahu step by stepnya apa yang harus dilakukan, kemudian mempraktekannya kayak gimana kan gitu. Jadi itu saja ya, semoga membantu penjelasan saya. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.